Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang cukup cerah ini, Allah masih memberikan nikmat sehat untuk bisa melaksanakan kegiatan aktivitas kedinasan ataupun aktivitas-aktivitas di tingkat desa. Barangkali sobat desa, Bapak Ibu Kepala Desa, Ibu Kepala Desa sehat selalu. Dan tentunya seperti biasa, kami menyelenggarakan laboratorium administrasi pemerintahan desa merupakan sebuah sejarah yang luar biasa, yang ini menjadi sebuah momentum bahwa beliau, Pak Agung, Dr. Agung yang dulu menjadi Kepala Disperindas Kabupaten Batang, membuat sebuah proyek perubahan yang sampai hari ini kita lanjutkan untuk memberikan sebuah edukasi, memberikan informasi, memberikan sebuah target-target, barangkali kebijakan-kebijakan yang harus tersampaikan di tingkat desa. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini masih kita uri-uri Bapak. Dan alhamdulillah ini merupakan semangat baru kami melaksanakan laboratorium administrasi desa ini, mudah-mudahan bisa manfaat untuk umat. Dan pada kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah kita tentunya Bapak Dr. Agung Wisnu Barata, Sarjana Sosial Magister Manajemen. Selamat pagi Bapak. Iya, pagi. Iya. Dan tentunya kami juga ditemani oleh Bapak Sekretaris Disperindas Kabupaten Batang, Pak Tony. Selamat pagi Pak Tony. Dan tentunya pada hari ini luar biasa sekali Pak Dr. Agung, yang beliau sebagai akademisi juga, birokrasi juga, praktisi hukum juga, luar biasa. Ini lengkap ini. Dan tentunya jangan lewatkan ini momen-momen ngopi pinter sama Pak Dr. Agung, yang beliau merupakan Kepala Kesbangpol Kabupaten Batang. Dan tentunya ini saya yakin sobat desa, kepala desa, perangkat desa sudah bukan asing lagi dengan beliau, karena beliau sudah malang melintang di dunia pemerintahan, yang dulu juga sebagai pembina di tingkat desa barangkali untuk fasilitasi untuk kegiatan-kegiatan di tingkat desa. Dan tentunya pada hari ini akan kita coba kupas tuntas yang masih ini nih Pak, luar biasa sekali. Karena dalam waktu dekat tanggal 27 November 2024 kita akan melaksanakan pilkada, baik itu gubernur ataupun bupati, wali kota juga. Walaupun kemarin alhamdulillah keberadaan kepemimpinan restansi kepemimpinan nasional Bapak Prabowo sudah dilantik dan mempunyai semacam pelaksanaan program kerja dengan menteri-menterinya. Alhamdulillah kita masih menunggu nih untuk proses pilkada. Mudah-mudahan pilkada bisa berjalan dengan lancar, aman, tertib, terkendali, dan tentunya amanah. Dan kayaknya sudah tidak sabar ini Pak, teman-teman sobat desa, menanti keberadaan materi yang akan disuguhkan, yang tentunya hari ini yaitu dengan materi peningkatan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemilihan kepala daerah. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Dr. Agung. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat saudara saya Mas Tony, beliau sahabat lahir batin dunia akhirat. Amin amin. Sobat ini Pak. Ya, sejak dulu suka dan duka. Ya, meskipun jarang komunikasi tapi hati selalu nyatu. Ya. Kemudian Mas Ari yang enak, cerdas, selalu inspiratif. Inovasi ini juga sahabat saudara saya, karena pernah bareng juga di badan di Dispermades ini hampir 3 tahun. Jadi saya pertama ucapkan terima kasih Mas Ari, Mas Tony. Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa ini sudah hampir 5 tahun. Masih diuri-uri. Dan anggap saja ini sebagai amal jariah dari segi keilmuan. Iya. Karena kalau kita berbicara
itu akan menjadi landasan kita berpikir. Dasar pijakan kita itu bukan hanya kepentingan dunia. Saya selalu ngajak bahwa antara dunia dan akhirat itu menyatu. Jadi kalau ingin ya simpang, kalau akhiratnya ingin bagus ya harus ditata dari dunianya dulu. Dan ini bagian dari amal syariah, karena kita kan tahu ada tiga perkara yang selalu langgeng dan tidak pernah terputus. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Dan laboratorium ini merupakan ya bagian dari jariah kita bersama. Kalau kita ingin istilahnya meneruskan terus, dan hari ini tahun kelima, mudah-mudahan seterusnya akan berjalan. Jadi sebagai sumber keilmuan yang hari ini sedang itu seperti hari ini saya diminta untuk menyampaikan masalah peningkatan ketertiban masyarakat dalam mendukung pilkada di Kabupaten Batang. Jadi dasar pemikirannya seperti ini. Masyarakat itu pada umumnya aman tertib itu terjadi dengan sendirinya. Orang rata-rata seperti itu, aman, tertib, harmonis, damai itu alamnya terjadi dengan sendirinya. Sebenarnya pernyataan seperti itu tidak selamanya benar. Gitu. Ada upaya-upaya yang membuat suasana itu jadi aman, damai, harmonis, termasuk pilkada. Nah, gerakan untuk membuat aman ini banyak sebagian dari masyarakat itu tidak tahu. Jadi upayanya itu apa. Nah, hari ini yang terbaru bahwa sebentar lagi akan dilaksanakan pilkada tanggal 27 November 2024. Nah, pilkada 27 November 2004 ini adalah pilkada pertama serentak yang terjadi di Indonesia. Saya katakan pertama, karena belum ada peristiwa-peristiwa pilkada sebelumnya yang serentak se-Indonesia. Ada 545 yang akan melakukan pilkada, baik pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, atau Wali kota. Untuk pemilihan di tingkat gubernur dan wakil gubernur itu ada 37. Nah, kemudian untuk pemilihan bupati dan wakil bupati itu ada 415. Kemudian untuk yang kota atau pemilihan wali kota atau kota itu ada 93. Nah, ini satu Indonesia. Kalau ini tidak bisa didesain dengan baik, ini akan menjadi suatu permasalahan di tingkat nasional. Itu data. Nah, kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa proses sudah melalui sistem pentahapan. Hari ini untuk Kabupaten Batang, Jumat Kliwon, tanggal 25 November, ada debat bupati. Ini merupakan bagian dari proses kampanye, menyampaikan visi, misi, program kegiatan apa yang akan dilakukan oleh para calon bupati dan wakil bupati. Kemudian yang menjadi terpenting bahwa di dalam supaya kita tadi supaya aman, stabilitas, itu ada unsur yang harus diperhatikan. Ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu stabilitas politik, stabilitas hukum, dan stabilitas keamanan. 3 unsur itu, politiknya harus aman, hukumnya harus aman, baru nanti keamanannya juga aman. Karena semuanya punya hubungan yang signifikan dan berkolaborasi. Kalau politiknya itu tidak aman, hukumnya tidak aman, keamanannya itu akan terganggu, proses pentahapan pemilu kada itu juga akan terganggu. Alhamdulillah kemarin pemilu yang Mas Ari sampaikan, Presiden sudah bisa berjalan dengan aman, Pak Prabowo, Pak Gibran sudah dilantik, hari ini menterinya sedang ikuti latihan di Akademi Militer. Ini proses, dan Alhamdulillah aman. Jadi harapan kami semua, terutama di Kabupaten Batang, karena pemilunya sudah aman, harapannya nanti di pemilu kadanya, pemilihan kepala daerahnya juga harus aman. Amin. Nah, ini harapan kita lah. Supaya aman itu, dari tadi unsur
politiknya, dari unsur hukumnya, keamanan itu harus berkolaborasi dan sinergi. Nah, unsur pelaku daripada tadi antara politik, hukum dan keamanannya itu ada beberapa unsur yang memang harus menjaga stabilitas. Istilahnya itu bagian dari komponen-komponen bangsa. Yang pertama, ini sebagai agennya, pelakunya adalah penyelenggara. Penyelenggara di dalam pemilu itu ada 3 yang perlu diketahui. KPU ini sebagai pelaksanaannya, Bawaslu itu selaku pengawasnya, dan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sebagai lembaga kode etik untuk menjaga supaya KPU dan Bawaslu itu bisa berjalan dengan baik. Kalau KPU dan Bawaslu-nya tidak baik, nanti yang menyemprit adalah DKPP. Nah, ketiga unsur itu, yang pertama itu harus on the track pada tugas dan fungsi kewenangan. Jadi penyelenggara tadi KPU, Bawaslu, DKPP harus tahu betul apa yang menjadi tugas kewenangannya dan batasannya. Jadi kalau orang sudah tahu, kita kayak seperti di PNS sudah tahu kewenangan, batasannya, nanti otomatis tindakannya, peran dan peranan yang dilakukan itu kan betul. Kemudian yang paling sangat berdominan adalah bertindak netral dan punya integritas. Nah ini yang sering dilanggar karena orang Indonesia itu kebanyakan inkonsisten. Orang Indonesia itu pintar gak aturan, Iya. tapi aturan yang dibuat kebanyakan kita Pinter melanggarnya. Dan ini faktor terpenting. Jadi kalau KPU-nya itu, Bawaslu-nya itu tidak netral dan tidak punya integritas, ini juga akan menjadi suatu permasalahan. Pengertian integritas itu punya komitmen yang betul antara hati pikiran itu harus menyatu. Menjamin hak pilih setiap warga masyarakat. Karena ini ukuran dari suatu pilkada itu salah satunya adalah partisipasi dalam pemberian hak suara. KPU, Bawaslu itu juga harus menggerakkan supaya masyarakat itu hak miliknya bisa digunakan. Harapannya juga kepada masyarakat tidak golput, jadi tidak memilih. Itu berbahaya bagi kepentingan demokrasi. Ini yang pertama yang harus baik ini. Kemudian yang kedua yang harus baik juga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu memberikan dukungan penyelenggaraan, termasuk dukungan keamanan ketertiban, termasuk ketersediaan anggaran. Alhamdulillah Mbak Tang, semuanya masalah anggaran tercukupi dan terpadu, dan kita termasuk ranking yang pertama di dalam kebijakan anggaran, jadi tidak ada keterlambatan waktu. Ini kerjasama yang baik antara kita di pemerintah. Kemudian juga kita fasilitasi sarana dan prasarana termasuk penyediaan sumber daya manusia yang ada di KPU, di Bawaslu, di sekretariatnya maupun di kecamatan. Kita alhamdulillah juga terpenuhi, dan sampai hari ini kita juga tidak ada pemberlasan. Jadi saya melihat pemerintahan juga upayanya sudah sangat luar biasa sekali, juga sudah membuat surat edaran tentang masalah netralitas. Meskipun secara hukum positif sudah dilaksanakan. Anjuran dari Bu PJ Bupati, pimpinan OPD, termasuk kegiatan laboratorium ini juga merupakan upaya ikhtiar supaya Batang juga aman. Kemudian yang tidak kalah penting juga aparat keamanan, dalam hal ini adalah TNI Polri. TNI Polri harapannya juga sama, bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya, juga melakukan juga netralitas. Karena ketidak netral unsur aparat negara, baik TNI Polri, ini akan juga menjadi suatu permasalahan juga nanti di kemudian hari, terutama untuk kepentingan demokrasi. Kemudian peserta juga harus juga taat terhadap penyelenggaraan mekanisme yang ada dengan mengikuti proses dan mekanisme yang ada, menghindari kecurangan. Kemudian juga media pers, pemberitanya juga harus akurat, berimbang, tidak hoax, juga tidak memihak salah satu kepentingan politik, karena media pers juga harus punya netralitas yang tinggi. Kemudian masyarakat, kalau masyarakat juga harus punya juga ikut menjaga situasi kondisi keamanan, termasuk juga partisipatif di dalam proses pengawasan pilkada. Jadi tidak hanya memberikan suara, tapi proses pengawasannya juga ada. Nah, sekarang saya Pak Sari ini saya langsung aja karena keterbatasan waktu. Saya ingin motret tentang Batang. Bagaimana potret tentang
Batang dari kaitannya dengan politik di pilkada. Satu itu kita sudah membentuk apa istilahnya sudah ada 2 calon. Ya, calon yang pertama Pak Kaji Falas, Fusi Falas dan Ahmad Dahlan, yang kedua Pak Iskonio dan Pak Suyono. Karena ini calon yang kedua, secara kajian politik itu terpolarisasi, terbelah dua. Karena terbelah dua, peta konfliknya itu tinggi. Karena saling berhadapan. Ini kalau tidak diantisipasi dengan baik akan menjadi suatu permasalahan. Calonnya dua berhadapan, head to head. Tidak ada poros tiga, calon ketiga. Ini yang harus diantisipasi. Kemudian yang kedua, antisipasi yang kedua adalah money politik. Money politik hasil kajian dari Litbang, penelitian pengembangan KPK, yang menentukan seseorang jadi bupati, menentukan dari pemilihan bupati adalah faktor finansial itu mengambil proses yang paling domain 9,5%. Dan ini menjadi suatu permasalahan karena proses money politik itu tidak masuk kategori korupsi. Iya. Bukan masuk korupsi karena rakyat yang memberikan suara. Beda kalau pemilihannya melalui DPR, DPR-nya disuap, itu bisa berefek pidana. Kalau rakyat bukan masuk ranah dalam politik. Dan money politik kemungkinan besar itu akan terjadi. Bukan hanya di Batam, mungkin semuanya keseluruhan di Indonesia. Karena itu faktor yang paling dominan. Dan ini yang merupakan kerja yang menurut saya siapa yang bertanggung jawab terhadap ini adalah gerakan PAR. Karena kalau ini terjadi seperti ini, money politik terus-menerus dipelihara, terus masyarakat mengamini, saya khawatir negara ini akan menjadi negara kapitalis. Hanya orang yang punya modal yang bisa jadi bupati, bukan orang lain. Ini berbahaya sekali. Terus yang kedua, yang menjadi permasalahan tinggi kemudian hari di prediksi-prediksi yang terjadi adalah netralitas. Netralitas terutama ASN, kepala desa dan perangkat desa. Karena politik itu bisa, kalau saya katakan itu ibaratnya itu gadis cantik yang siap menggoda. Dan kita itu banyak tergoda. Karena politik itu harapan yang dijanjikan dengan kalimat manis. Makanya gadis cantik. Siapa yang tidak terhadap gadis cantik, yang molek, yang seksi. Ini semua tertarik. Kalau harapan PNS mungkin kenyamanan kerja juga, situasi kondisi karirnya biar bisa tetap terjamin, atau kalau memungkinkan malah bisa mendukung salah satu calon bisa karirnya lebih baik. Dan ini juga tidak kita salahkan secara murni, karena aturan hukum di undang-undang ASN menyangkut kita di ASN itu kita netral, tapi kita masih punya hak pilih. Jadi kalau saya katakan netralnya itu netral semu. Kalau saya katakan lebih ekstrim lagi, sebenarnya netralitas ASN itu melanggar kodrat alam. Karena orang itu punya hak, kecuali kita haknya diambil semua. Tidak punya hak pilih sama sekali kayak TNI Polri, mungkin bisa. Dan kita juga sulit untuk netralitas karena pembina kepegawaian di pemerintah daerah, kabupaten, provinsi adalah orang politik. Baik bupati maupun gubernur. Jadi yang menentukan nasib seseorang ASN adalah bupati atau gubernurnya di tingkat lokal. Makanya ya seperti itu ya akan menggoda, akan menjadi suatu ketakutan yang membuat ASN itu tidak netral gitu ya. Tidak netral. Bentuk ketidak netralan ini yang menjadi suatu permasalahan bagi kita. Saya sendiri ya khawatir sih kalau kita berbicara netralitas. Ternyata kita tidak netral itu bertanggung jawab masalah. Saya pernah ngaji soalnya. Apa yang diomongkan juga harus ada. Makanya saya selalu mengingatkan. Saya kepada bawahan saya juga saya tidak pernah ngajak harus beli kemana, tapi pendewasaan. Karena perbedaan itu adalah hak sunatullah dan kita harus memahami perbedaan itu. Kita punya jabatan, punya kemenangan. Silakan anak buah larinya senangnya kemana sesuai hati nurani mereka pilih. Nggak boleh kita ajak, kita paksa, kita intervensi untuk mengarahkan pada salah satu. Inilah pendewasaan di dalam politik. Dan di dalam perbedaan dalam suatu OPD atau yang lainnya dalam perbedaan politik pemilihan bupati itu merupakan suatu dinamika. Jadi jangan sampai karena berbeda kita jadi benci. Karena perbedaan itu sudah sunatullah dari Allah. Dan kita harus toleransi sesama kita. Jadi nanti hidupnya akan ada keharmonisan dan kedamaian. Jadi kalau beda pilihan di dalam suatu pemilihan pilkada yang berbeda itu bukan musuh kita. Itu adalah teman demokrasi kita.
dan kita hanya berbicara wilayah strategi. Ya memang seperti itu. Iya. Saya sangat salut apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Iya. Setelah pemilihan presiden rampung, hilangkan sifat Iya. iri dengki kebencian. Roh kita adalah gotong royong, kekeluargaan, toleransi, bukan permusuhan, bukan mencari masalah dari penjatuhan karakter pada seseorang. Nah, kemudian juga yang harus kita artikan adalah politik praktis, karena politik itu juga harapan, akhirnya menggunakan cara-cara yang kurang manusiawi, menjatuhkan karakter seseorang itu juga tidak baik. Nah kemudian juga ini permasalahan yang nyata ya, yang terjadi di Batang ini. Saya anggap ini politik sara juga. Iya. Politik identitas lah, bukan politik sara. Isu penolakan bupati impor. Isu penolakan bupati impor itu bukan hanya terjadi artinya sebelum pendaftaran pilkada itu sudah lama. Iya. Ya mungkin karena rasa primordial yang kuat, rasa harga ini umpatan ini. Isu ini menurut saya sangat luar biasa sekali untuk di Kabupaten Batang terhadap isu penolakan bupati impor. Kemudian yang kedua, hari ini saya menilai segala sesuatu objektif Mas Hari. Iya. Karena saya keilmuan, akademisi. Kemudian materi APK pasangan calon tidak sesuai aturan. Contoh, hari ini belum ada yang namanya bupati. Iya, bupati. betul. Iya. Adanya baru calon bupati. Tapi ada APK yang juga ditulis sudah jadi bupati. Wakil bupati. Iya. Ini juga masalah. Iya. Masalah juga itu ada unsur kelalaian di KPU maupun di Di Bawaslu. Panwas, iya. Sebagai bentuk sosialisasi masang gambar-gambarnya ikut juga salah-salah. Iya. Ya kalau kita kembali pada nilai agama sih ya manusia tempat hilang. Iya. Tapi ini juga unsur pembelajaran bareng. Iya. Kadang-kadang hal kecil seperti itu akhirnya jadi masalah karena ketidakketelitian kita. Iya. Ini koreksi bareng sih. Betul. Ini kan jadi ini jadi masalah. Saya sudah melihat sebenarnya sudah lama itu dan saya selalu mengingatkan itu sebenarnya pada penyelenggara juga. Ini jadi masalah. Yang ketiga ini perusahaan APK pasangan calon. Saya tidak tahu yang rusak apakah lawannya apa dirinya sendiri, kita juga tidak tahu. Alat buktinya juga terlalu sulit. Itu tidak baik. Saya katakan tidak baik. Nggak usah calon itu kepalanya dihilangkan, dirusak dari keduanya. Ini demokrasi yang ada unsur kebencian. Jangan. Di dalam demokrasi itu ini kan rutin. Setiap 5 tahunan. Jadi jangan ada unsur kebencian meskipun itu berbeda, pasti dia punya dasar pemikiran. Biarlah itu berjalan sesuai dengan miskin naluri yang ada. Perusakan itu kan menyakitkan. Iya. Coba gambar kita kepalanya dihilangkan, sakit, nanti balas juga. Iya. Akhirnya kebencian dari ini saling menyerang. Ini terjadi, Mas. Kemudian juga ujar kebencian di media sosial. Tolong. Media sosial itu sebagai jalur istilah media silaturahim pada besar kita di Kabupaten Batang. Bukan sebagai tempat antar membenci dan menyerang di antara kita. Karena kita itu punya nilai. Nilai itu ukuran kebaikan. Kita kan orang Jawa, orang Indonesia yang terkenal sopan santunnya. Kenapa di media sosial kita malah justru menyerang, garang, seolah-olah kita paling hebat, seolah-olah kita paling betul. Itu bukan nilai kita. Tolong itu wilayah-wilayah seperti itu usahakan jangan terjadi. Nggak enak penyerangan, apalagi masuk ke ranah pribadi seseorang. Calonnya punya kelemahan, diserang kelemahannya. Itu bukan etika politik yang bagus. Karena di dalam perpolitikan yang bagus itu kita harus menjunjung nilai. Karena apa yang kita junjung? Nilai ketuhanan. Kita punya Pancasila. Kita politik juga harus takut pada Tuhan. Harus ngomong kemanusiaan. Juga harus punya rasa persatuan, bukan konflik yang ditonjolkan. Kita juga punya musyawarah mufakat. Seandainya terjadi perbedaan kan tidak selamanya harus dilontarkan dalam kebencian. Itu. Dan kita kan inginnya juga nanti siapapun pemimpin yang kita akan memimpin Batang, itu kan arahnya pada kesejahteraan kita. Jadi hanya metodenya kita berbeda-beda. Dan orang yang terpilih keduanya dari calon itu kan orang sudah terverifikasi dan itu pasti orang baik semua. Saya katakan seperti itu, tinggal rakyat menurut ukurannya bagaimana. Ini fakta ini, kita selalu monitoring. Terus kemudian bagaimana upaya meningkatkan Kantipmas selama untuk proses pentahapan.
Kita yang pertama itu koordinasi lintas sektoral antar instansi vertikal. Di Forkompinda, Bu PJ, Pak Kapolres, Pak Dandim, Kejaksaan, Ketua Dewan juga itu melakukan juga rapat berbarengan lintas sektoral bersama-sama ngawal. Karena pemilu kada ini merupakan tanggung jawab secara keseluruhan, meskipun secara domain itu kewenangannya dari KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tapi rapat koordinasi lintas sektoral seperti operasi mantap Praja Candi oleh Pak Kapolres, sinergi kolaborasi penyelenggara ini juga sangat penting dan sudah kita laksanakan. Kemudian latihan sistem pengamanan kota dalam pengamanan pilkada oleh Pak Kapolres sudah kita laksanakan. Kemudian untuk di tingkat kabupaten kita juga membentuk yang namanya Timdes melalui SK dari Ibu PJ. Ini juga merupakan upaya-upaya dari kita. Nah, Timdes itu sendiri, tugas saya seperti kami yang masuk di dalam keanggotaannya itu akan selalu memotret peristiwa yang terjadi di lapangan. Di lapangan artinya di daratnya kita monitor setiap proses kampanye atau pentahapan. Juga kita potret juga di sibernya, mungkin di Kominfo juga melakukan monitoring siber. Jadi untuk jangan sampai itu menjadi suatu permasalahan. Jadi tugasnya juga kita dengan sasaran segmennya kita 15 kecamatan 239 desa itu juga menjadi sasaran juga 9 kelurahan. Kita membentuk adanya suatu des. Kemudian juga kenapa ini stabilitas dan kondusivitas daerah itu penting, Mas Ari. Ini stabilitas daerah itu harus merupakan jaminan supaya proses pemilu kada itu berjalan dengan lancar, aman. Tanpa aman, kondusif, pentahapan pasti terganggu. Nah, itu. Coba hari ini masalah ijazah, masalah haji, itu aja ada penyampaian aspirasi ke Bawaslu maupun ke KPU. Kalau saya melihat sih itu sebenarnya kecerdasan masyarakat yang sudah sangat kritis. Jadi saya melihat Batang ini sangat luar biasa sekali. Tapi kita tempatkan pada tempat yang baik. Jadi yang namanya suatu kritik itu sebagai ciri khas dari suatu demokrasi dan baik. Tetapi kalau kita terlalu kritis juga jauh dari substansi materi itu juga jadi suatu permasalahan. Makanya dan cara-cara seperti ini saya kira masih bisa kita tangani dengan baik dan ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Itu tidak salah, Mas Ari. Saya katakan itu tidak salah, juga bagian dari kritik. Inilah yang merupakan pembelajaran bagi kita semua, termasuk penyelenggara, termasuk pemerintah. Bahwa Batang ini orangnya cerdas, kritis, jadi jangan main-main dengan Batang. Gitu aja, makanya jangan main-main ya, kita ikuti aturan main. Nah, kalau kita ingin selamat, orang sana koneko lah. Gitu aja. Kalimat saya. Kemudian juga, kenapa itu juga, daerah harus mampu melakukan, kami itu selalu melakukan yang namanya deteksi dini dan cegah dini. Nah, itu. Jadi ini tidak diketahui oleh warga, karena kegiatan ini bersifat intelijen. Kami akan mendeteksi dini siapa aktor-aktor intelektualnya, kegiatannya apa, selalu kami monitor. Tapi ini tidak saya publish karena ini wilayah di intelijen. Kami berusaha menggunakan pendekatan secara humanis. Humanis itu artinya kita ngomong akan bohong, tapi ada rasa kesakitan itu menurut saya terbaik. Jadi tidak selamanya permasalahan itu harus diselesaikan secara hukum positif. Yang menimbulkan harus selesai di pengadilan itu tidak jalan yang menurut saya paling terjadi. Kalau sudah jalan lain tidak ada. Kemudian juga bahwa proses ini juga memerlukan peran yang sangat tinggi bagi semua tokoh, Mas. Terutama tokoh agama. Tolong kalimatnya adem. Tokoh masyarakat juga ada tokoh pemuda. Kalimatnya dingin. Soft itu lebih baik daripada hard, keras. Kekerasan itu tidak akan menimbulkan keharmonisan dan kedamaian. Yang ada nanti kebencian. Percaya wilayah itu. Kalau kita didasari oleh rohani yang selalu yang bahwa saudara-saudara kita, istilah manusia yang lain juga sama dengan kita, yang harus dengan tulus ikhlas kita berikan sama-sama sebagai hubungan manusia, rasa keluarganya kuat, gotong royong kuat, semua permasalahan itu tidak ada. Kenapa timbul permasalahan? Karena rasa ego, seolah-olah saya harus seperti ini, seolah-olah harus saya seperti itu. Tolong egoisme itu boleh karena itu ada naluriah, tapi tolong harus pada tempat yang bagus. Jadi nanti kita enggak. Karena kalau kita menuntut kewajiban kita, orang lain juga punya kewajiban, orang lain juga punya hak, sama dengan kita. Jadi semuanya kan sebenarnya hukum dunia adalah hukum keseimbangan, bukan salah satu yang benar.
Kalau kita kan hukum balance. Iya. Ya, hukum balance ini yang harus kita lakukan. Nah, untuk bisa itu makanya kita harus selalu memelihara kedamaian masyarakat. Orang yang punya peran juga harus baiklah kelimpahannya. Karena masyarakat kita masih paternal, Pak. Iya. Kalau tokohnya pemimpinnya marah, rakyatnya nanti jadi Ikut. marah. Iya. Tapi kalau pemimpinnya dingin, nanti rakyatnya juga nonton. Senyuman bagi seorang pemimpin itu akan mendingin dari warganya. Iya. Bukan warga yang garang, aja yang garang itu enggak. Jangan gitu. Itu kemarin forum-forum. Ya. Forum-forum juga harus kita libatkan. Jadi tidak hanya berbicara golongan-golongan. Ingat, kepentingan negara itu di atas kepentingan pribadi dan golongan. Harus kita menjadi dasar kita berpikir. Bukan kepentingan pribadi yang ditonjolkan atau golongan. Bukan, meskipun itu ada kepentingan di dalamnya. Tapi kepentingan negara itu lebih tinggi, karena ini untuk kepentingan bersama. Jadi ketegasan hukum yang bisa kita lakukan itu di akhir, dan sebenarnya cara yang paling, ya yang paling terakhir lah Mas Tony. Iya. Tokoh juga harus ada, dan yang terpenting bagi kita adalah tadi sinergisitas, kolaborasi. Kalau ilmunya itu pentahan, kalau kalimat saya itu gotong royong. Itu hal yang paling positif. Nah, terakhir, mari kita saatnya kita berkolaborasi antara pemerintah, aparat penegak pemerintahan, pengawas pemilu, media sosial, media online, gitu, akademisi komunitas, peserta pemilu, mahasiswa, terpelajar juga, ormas masyarakat kita umum, kita bersatu. Karena kita akan menghadirkan seorang pemimpin berkipatan. Segala sesuatu baik itu diawali dari Kebaikan pula. Kebaikan dari awal. Dan yang utama sekali dari niat awal. Kita akan memilih bupati. Dan perlu kita sadari, siapa yang menjadi bupati Batang itu sudah dicatat di Lailatul Mahfud. Jadi sudah ada catatan dari awal. Kita hanya upaya ikhtiar untuk menghadirkan seorang pemimpin dengan dasar kesadaran tidak harus saling membunuh. Ya, karena ya saya kurang begitu sependapat dengan pendapat bahwa pemilu atau pilkada itu konflik yang dilegalkan secara hukum. Karena ada yang menyatakan itu adalah konflik yang dilegalkan secara hukum. Kalau saya lebih nyatakan bahwa politik adalah proses untuk menggapai kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Jadi dingin. Jadi kalimatnya dingin itu insya Allah akan lebih bijak. Saya kira itu Mas Ali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya bagi masyarakat, dan saya juga selalu mengingatkan diri sendiri bahwa saya kan punya juga tanggung jawab moral Mas Ali, Mas Tommy. Kalau kita berbicara kebaikan ya harus diawali dari diri kita sendiri. Ya, betul. Jangan kita ngajak kebaikan diri sendiri belum baik, itu juga akan punya pertanggungjawaban nanti di akhirat. Jadi, karena manusia tempat lalai ya, kita mengingatkan di antara kita dan sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Aplaus untuk Pak Agung, luar biasa. Subhanallah. Dan tentunya Pak Dr. Agung ini tentunya terkait dengan masalah tupoksi di kepala Bangpol Kabupaten Batang, melihat sebuah isu ataupun titik kritis yang ada di Batang ini luar biasa. Sudah mengcover kaitannya dengan masalah bagaimana antisipasinya, bagaimana memotret sebuah kondisi, bagaimana membuat sebuah strategi intelijen. Tentunya kesiapan dari Kesbangpol ini sangat-sangatlah diharapkan, karena saya yakin apa yang sudah kita harapkan tentunya Sobat Desa, Bapak Kepala Desa yang mendengarkan kegiatan laboratorium administrasi pemerintahan desa, apa yang tadi disampaikan Dr. Agung ini bisa memberikan sebuah refleksi, dan tentunya kesiapan Kamtibmas yang dari tingkat desa yang tadi sudah disampaikan Pak Dr. Agung tentunya menjadi sebuah bekal menuju proses pilkada yang baik dan bermartabat. Tentunya hari ini kami kurang lengkap kalau kami tidak membuat sebuah ilustrasi kondisi real yang ada di desa kita, Pak Agung. Pak Sekretaris, kalau tadi disampaikan Pak Agung terkait dengan masalah keberadaan idealnya, apa yang seharusnya tadi disampaikan oleh Pak Dr. Agung menjadi refleksi kita.
baik kami yang ada di Desmades ataupun kita yang mempunyai Bapak Kepala Desa, mempunyai kebijakan di tingkat desa, masyarakat, sobat desa di sana. Kira-kira apakah masyarakat kita dengan kondisi apa yang ada di dalam rangka penyiapan Kamtibmas menuju pilkada yang bermartabat ini sudah siap masyarakat kita? Pak Sekretaris, monggo bisa memberikan sebuah ilustrasi kondisi real juga ini. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati sahabat kami, saudara saya, Mas Agung Wisnu Barata, juga Mas Ari. Jadi sebenarnya secara teori itu sudah detail lengkap disampaikan oleh Pak Agung. Udah nggak ada yang terlewatkan. Nah, mungkin saya akan menyampaikan posisi-posisi yang di luar, dalam tanda kutip, di luar sistem yang normatif. Di luar sistem normatif. Betul apa yang disampaikan Pak Agung, pelaku-pelaku yang ada di dalam proses pilkada, baik secara formal maupun non formal. Secara formal adalah dari penyelenggara pilkada, terus kemudian juga ada dari pemerintahan, juga dalam tanda kutip juga ada dari para kontestan dan bawaannya. Terus yang secara non formal adalah kalau kita istilah dapat sud-pecut itu kan secara non formalnya kan seperti itu. Iya. Tapi saya meyakini gini Pak Agung, bahwa pilkada dalam proses pembelajaran yang lama, dari proses yang bertahun-tahun, jadi dalam pasca Orde Baru, kita insya Allah, kalau saya boleh mengatakan sebenarnya masyarakat sudah sangat dewasa. Sudah sangat dewasa dengan adanya pilkada. Jadi saya meyakini bahwa terutama Batang nih, terutama Batang, kita tidak bicara yang di luar Batang. Saya meyakini pilkada Batang akan berjalan dengan lancar, aman. Berjalan lancar dan aman. Kalau saya boleh mengatakan, kita bisa melihat di sekeliling kita. Yang paling dikhawatirkan itu kan sebenarnya ketika ada permasalahan yang melibatkan masyarakat secara luas, bukan tim ses atau bukan dari pasangan dan pendukungnya, tapi terutama masyarakat bawah yang paling. Kalau hanya dalam tanda kutip tim ses dan sebagainya, kita masih mudah dalam tanda kutip untuk proses pemetaannya. Terus kemudian di dalam proses yang disampaikan Pak Agung ada dalam tanda kutip deteksi dini dan sebagainya. Kalau saya melihat Batang juga masih relatif berjalan aman. Ada beberapa hal memang yang menjadi penyebab terutama di level, bukan di level grassroots tapi di level menengah ke atas itu, karena secara kita sudah melihat langsung setiap hari, terutama di medsos maupun di kenyataan. Di Indonesia itu kan ketika era Pak Jokowi yang sebegitu orangnya lembah manah, manutan, itu akhirnya muncul kelompok-kelompok yang boleh saya katakan sangat jauh dari karakter bangsa, Pak Gung. Penyampaiannya selalu negatif, menyerang, terus dan sebagainya. Jadi hal yang seharusnya bisa dengan bahasa yang sejuk, tapi langsung dengan bahasa yang langsung, dan itu seakan-akan pembiaran kemarin. Tapi saya berharap banget ketika ini Pak Prabowo kemarin ketika pelantikan sudah banyak sekali pernyataan-pernyataan beliau yang sangat membawa harapan besar untuk bangsa. Mungkin itu akan di era beliau mungkin berkurang. Kembali kepada proses Batang. Jadi ketika proses Batang itu saya katakan sebenarnya kalau secara umum di dalam penyelenggara pemilu itu sepanjang semuanya itu melaksanakan atau berjalan sesuai dengan tupoksinya, kalau bahasanya itu nggak masalah semuanya. Sama juga di ASN ini juga sama. Andaikan mereka mau berjalan, ya sebenarnya nggak masalah. Juga termasuk di dalam rangka kita di bawah Dispades ada kepala desa, ada perangkat desa. Kalau mereka mau sesuai dengan kerambu-rambu yang ada, nggak ada masalah sama sekali. Cuma kadang-kadang di kita itu kan kayak ular dipegang kepalanya tapi buntutnya dilepaskan. Saya sering menyatakan ketika di tingkat bawah, terutama di aparat pemerintahan desa, yang menjadi penguasa sebenarnya politik atau kalian. Yang dibutuhkan sebenarnya kan kalian, bukan politik yang butuh bukan kalian butuh politik,
Tapi seakan-akan kan nek orang melu politik nggak dapat apa-apa itu loh Pak Agung. Akhirnya menjadi tumbuh semacam kayak saya menjadi pendukung A dan sebagainya. Itu yang terjadi. Tapi juga sampai sekarang Jadi cantik yang lah iya tadi seperti itu. Sering saya sampaikan kades dan warga itu sebenarnya mereka itu harusnya menjadi yang jadi cantiknya itu kades bukan politik, tapi kebalik karena takut. Terus kemudian yang terakhir saya melihat fenomena di Batang nih Pak Agung. Di masyarakat sebenarnya sekarang sudah seakan-akan kayak sebenarnya akan melaksanakan mengikuti pilkada saja. Tapi mereka dalam tanda kutip secara umum mereka tidak ikut-ikutan sama sekali. Biarlah para pecut yang bergerak, kita akan diam di rumah sampai nanti akhirnya yang tadi gongnya yang tadi yang 95 itu lah yang ditunggu itu. Makanya saya yakin Batang akan aman, Batang kondusif karena pembelajaran politik yang lama. Jadi masyarakat secara umum tidak peduli, bahkan boleh saya katakan tidak peduli mau siapa yang jadi, tapi siapa yang nanti yang 95 itu akan memberikan lebih tebal daripada jadi ini satu sisi sebenarnya itu sebuah kerugian untuk negara, untuk bangsa, karena akhirnya bukan sebuah nalar yang sehat, tapi yang dianggap seperti itu sebenarnya kerugian. Tapi satu sisi juga ada sisi keuntungan, akhirnya posisi insya Allah keamanan tetap akan terjaga. Dan saya yakin juga di Batang itu sak galak-galak para pecut atau para pendukung itu dengan aturan itu masih ngikuti. Ketika ditemukan dengan sebuah aturan mereka juga masih ngikuti ya. Saya hanya berharap saja terutama Pak Kades, Pak Perangkat Desa, karena saya Pak Kades, Perangkat Desa itu juga di masa sudah disorot juga mereka kemana kan seperti itu. Ya monggo lah, tapi yang terpenting adalah jangan sampai dimunculkan banget karena jenengan punya aturan yang melarang dan yang diperbolehkan. Larangannya sudah sangat jelas, terutama di dalam pilkada. Ya silakan mendukung tapi dengan cara yang baik. Dan itulah nanti yang akan menjadi cermin masyarakat Bapak Ibu sekalian juga. Ketika jenengan selaku contoh sudah langsung memberikan contoh yang kurang baik, lah bagaimana yang di bawahnya juga akan ikuti. Boleh saya katakan masyarakat diam, tapi ketika nanti jenengan nyontoni yang nggak pas, bisa jadi akan ada yang terpengaruh. Boleh kalau dalam tanda kutip karena memiliki tujuan untuk masyarakat juga, tapi yang terbaik adalah dengan cara yang santun, dengan cara yang jangan langsung vulgar. Kita sama-sama aparat dan terutama Pak Lurah, Pak Perangkat yang langsung berada dengan masyarakat yang berada di jenengan. Tolong beri contoh yang terbaik tanpa harus mensampaikan tujuan jenengan semuanya. Mungkin itu aja, dan saya sekali lagi saya terima kasih Pak Agung, dengan saya percaya jadi dari sebenarnya sudah sangat detail, sudah lengkap secara teoritis seperti itu. Monggo saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Sekretaris, luar biasa bijaksana sekali yang beliau sampaikan dalam menyikapi apa yang menjadi sebuah kondisi real yang ada di Batang, tentunya terkait dengan masalah perangkat desa. Dan saya yakin keberadaan ini kalau kita benar-benar sikapi secara dewasa, kedewasaan berpolitik, dan tentunya kami juga ada semacam koridor tadi disampaikan on the track, sesuai dengan koridornya, sesuai yang semestinya, sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan regulasinya. Sehingga saya yakin kalau tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris itu, panjenengan Sobat Desa dan Bapak Ibu Kepala Desa bisa melaksanakan sesuai dengan konsisten kedewasaan berpolitik, walaupun panjenengan punya hak, tetapi karena kita ada rambu-rambu, tentunya kita harus patuhi itu semua agar kondisivitas bisa terjaga dengan baik. Dan tentunya Pak Agung, barangkali ada closing untuk menutup hari ini barangkali. Jadi saya closingnya gini aja. Nahan diri lah. Iya. Menahan diri. Iya. Ya, nahan diri. Kita kembali pada tugas Iya. fungsi. Nahan ya. Oke. Jadi ditahan. Iya. Orang nahan itu sulit. Iya. Kalau insya Allah itu bisa kita selamat. Iya. Jadi Terima kasih Pak Dr. Agung, luar biasa sekali. Closing kita adalah menahan diri. Menahan diri. Dan tentunya saya yakin
ada beberapa hal yang kadang menjadi sebuah kepentingan-kepentingan yang sifatnya individu, golongan, tolonglah kesampingkan. Apalagi Bapak Ibu Kepala Desa menjadi orang-orang figur yang tentunya menjadi semacam suri teladan di tingkat desa. Bagaimana mungkin sebuah kegiatan desa, kondisivitas di tingkat desa akan terjaga dengan baik kalau Bapak Ibu Kepala Desa sendiri mencoba membuat sesuatu hal yang kadang tidak memberikan situasi yang kondusif, tidak netralan ataupun yang lainnya. Dan tentunya harapan kami sebuah potret yang tadi diilustrasikan oleh Pak Dr. Agung, karena ini merupakan sebuah kedewasaan di dalam rangka berpolitik. Dan tentunya masing-masing dua calon ini saya yakin mempunyai sebuah kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing, dan itu harus disikapi dengan bijaksana. Tidak harus saling mencela, tidak harus saling memberikan sebuah statement yang kadang mericuhkan suasana. Bersikaplah dewasa untuk bisa menentukan pilihan yang bijak menuju demokrasi yang bermartabat. Dan tentunya Nugroho Ari menggerak suara masyarakat beserta Sekretaris Hizmet Kabupaten dan tentunya Bapak Dr. Agung, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi materi pada siang hari ini bisa memberikan sebuah refleksi sukses untuk penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Batang menuju Batang yang bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.